Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li ar-rajati fil jannah wa yaqana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Thumma ila Habib Abdullah Mahsin al-Attas wa usuli ma'afrim lahu sahibul kitab al-imam Ibrahim al-Bayjuri al-Nawawi al-Bandani rahimahullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Selesai kita membahas sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20 dan mustahil bagi Allah jumlahnya 20. Dan kita juga sudah mengetahui tentang derajat-derajat sifat. Tanbihan. Al-awwalu ulima mimma mara anna sifatil 20 arba'atu aqsam. Dari apa yang telah dibicarakan, sifat yang 20 itu terbagi menjadi 4 macam sifat. Jadi sifat dibagi menjadi 4 macam. Karena sifat itu kan sesuatu yang bisa mengenali zat. Maka bagian-bagian sifat ini menunjukkan kepada petunjuk yang berbeda-beda. Maka kita ulama mengelompokkan agar kita mendapat petunjuk yang jelas dari setiap sifat yang kita wajib ketahui bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 4 kelompok itu, 4 golongan sifat, 4 macam sifat. Yang pertama disebut namanya sifat nafsiyah. Wahya al-wujudu. Sifat nafsiyah hanya satu bagi Allah, yaitu sifat wujud. Walaupun nanti ulama ramai itu beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan qidam nafsiyah, ada yang mengatakan baqo nafsiyah, ada mengatakan mukhalafah nafsiyah. Tapi yang menjadi ijma', yang menjadi kaulnya ijma'nya ulama mutakallimin, bahwa sifat nafsiyah hanyalah satu bagi Allah, yaitu sifat wujud. Enggak ada sifat nafsiyah yang lainnya. Kalau bagi kita nafsiyahnya, bagi kita berapa nafsiyahnya? Kita punya nafsiyah enggak? Apa nafsiyah kita? Nafsiyahnya apa? Butuh. Apalagi? Bertempat. Apalagi? Ini wujud. Banyak nafsiyahnya. Kalau bagi Allah nafsiyahnya hanya satu, yaitu wujud. Kalau qidam, kenapa wujud itu jadi nafsiyah? Karena wujud sifat yang tidak menunjukkan kepada makna yang lain.
Sifat yang memang hanya menunjuk kepada dirinya sendiri, tidak menunjuk kepada makna yang lain, maka disebut sebagai sifat nafsiyah. Sedangkan sifat yang lain itu selain menunjuk kepada dirinya juga menunjukkan kepada makna yang lain, gitu loh. Maka tidak disebut sebagai nafsiyah. Terus wasalbiyatun waya khamsatun. Kemudian ada 5 sifat yang disebut sifat salbiyah, yaitu qidam, baqa, wal qiyamu binafsi, wal mukhalafatu lil hawadis, wal wahdaniyah. Maka sifat ini disebut sifat salbiyah. Salbiyah apa itu? Sifat yang menunjukkan kepada makna kesucian bagi Allah. Ini selain sifat itu menunjuk kepada zatnya Allah, sifat itu juga menunjuk kepada makna kesucian bagi Allah. Seperti qidam, menunjukkan Allah maha suci dari adanya permulaan. Baqa, menunjukkan Allah maha suci dari adanya akhir. Ini semua menunjukkan kepada kesucian Allah. Qiyamu binafsi, menunjukkan Allah suci dari butuh kepada yang lain. Terus mukhalafah, Allah maha suci dari adanya persamaan, keserupaan. Ini tasbih, tajsim, ini hilang atau kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam wahdaniyah menunjukkan suci Allah dari adanya ta'addud, misil, kawan, teman. Ini menafikan itu semua. Jadi sifat yang menunjuk kepada zat dan juga menunjuk kepada makna nafi. Nah, makna nanti beda-beda tuh. Kalau salbiyah, sifat yang menunjuk kepada makna nafi. Kalau nafsiyah, sifat yang menunjuk kepada dirinya sendiri, tidak membawa makna yang lain. Salbiyah menunjuk kepada dirinya dan menunjuk kepada makna yang lain, yaitu menafikan, membersihkan Allah, mentanzihkan Allah dari segala perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salbiyah apa ada 5 doang? Enggak. Salbiyah ya juga enggak terbatas, tapi ini mencukupi. Maksudnya bagaimana? Kata ulama, dengan tahu 5 ini kamu cukup bisa mensucikan Allah, bahwa Allah itu zat yang sempurna, zat yang bersifatan ketuhanan, menafikan semua sifat kemakhlukan. Kalau mau diperincikan lagi, nanti nggak terbatas, nggak ada habisnya kita ngomong sifat salbiyah. Di 5 itu cukup kamu mengenali kesucian Allah dari segala sifat kemakhlukan. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Kalau makhluk ada awal, makhluk pasti ada akhir, makhluk pasti punya persamaan, makhluk pasti punya kebutuhan, makhluk pasti punya lawan, kawan. Menafikan ini semua berarti kamu menafikan semua kemakhlukan pada Allah, gitu loh. Kayak itu mencukupi. Walaupun sifat salbiyah nggak cuman 5. Terus wasifatu ma'ani, yang berikutnya sifat ma'ani, waya sab'atun, ada 7 sifat. Yang pertama al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basar wal kalam. 7 sifat ma'ani itu namanya. Apa ma'ani? Sifat yang menunjukkan pada keberadaannya Allah. Dengan 7 sifat itu kamu akan bisa mengenali itu adalah Allah. Karena 7 sifat itu sifat yang bisa disaksikan, sifat yang bisa dilihat. Kalau sebelumnya sifat apa? Nafsiyah, salbiyah, ini sifat yang nggak bisa disaksikan, hanya bisa difahami, bisa dimengerti, tapi nggak bisa disaksikan. Kalau 7 sifat ma'ani ini, apabila dibuka hijab, kita akan bisa menyaksikan sifat ini dan tahu bahwa pemilik sifat ini adalah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sifat pembuktian, sifat yang bisa disaksikan. Seperti yang ada pada gelas. Apa yang kamu saksikan namanya sifat ma'ani. Putihnya, bentuknya. Ini ketika kamu bisa membedakan satu jirim dengan jirim yang lain, berarti kamu menyaksikan ma'aninya. Kalau sifat yang sabit, yang subutiyah padanya semua sama. Meja bertempat, gelas bertempat, buku bertempat. Kalau bicara sabitatnya atau sifat yang menjadi makna yang ditemui oleh akal, ya semua sama. Tapi ketika mata melihat, mata bisa membedakan antara satu jirim dengan jirim yang lain. Dibedakan dari mana? Sifat ma'ani namanya. Sifat yang bisa disaksikan, kayak wujud kamu lah. Satu orang dengan orang yang lain bisa dibedakan. Kenapa? Karena berbeda-beda sifat ma'aninya. Kalau nafsiyahnya ya sama, bertempat, wujud, satu sama lain punya beda, punya awal, punya akhir, ini semua sama. Tapi yang membedakan sifat ma'ani. Jadi pada Allah sifat ma'ani yang kita bicarakan ada 7. Kenapa kok cuma 7 nggak ditambahin? Ada nggak yang nambahin? Ada. Seperti Imam Abu Mansur al-Maturidi. Imam Maturidi menambahkan ada 8. Dia menambahkan sifat takwin, sifat kauniyah. Ini kenapa kok nggak didukung sama ulama yang lain? Karena nggak ada dukungan dari Al-Qur'anul Karim. Kita bicara 7 ini karena ada dukungan dari Quran. Mana? Di Quran Allah menyebutkan 7 sifat maknawiyah. Qadiron, muridan disebut, aliman disebut, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman disebut di Quran. Tapi kalau takwin, kauniyah enggak disebutkan dalam Al-Quran. Atau disebut sifat idrok. Walaupun ada ayat yang menunjukkan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Katakan tuh Allah punya sifat idrok. Kita tidak bisa menemukan, tapi Allah menemukan segala sesuatunya. Berarti Allah juga punya sifat idrok. Ini pendapat ulama yang lain, tapi kita tidak pakai pendapat itu. Kita pakai pendapat Imam Asy'ari, Imam As-Sanusi yang mengatakan sifat ma'ani cukup ada 7 sifat yang kita ketahui. Walaupun sifat kesempurnaannya Allah tidak terbatas, tapi 7 ini sudah bisa menunjukkan itu zat ketuhanan yang maha sempurna, gitu loh. Terus yang terakhir wasifatul makna wa ya kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Apa sifat maknawiyah? Sifat keadaan, sifat keadaan zatnya Allah, yang keadaan itu wajib adanya sifat ma'ani pada dirinya. Karena ada sifat ma'ani pada dirinya, maka wajib Allah bersifat qadiran, muridan, sampai mutakalliman. Bagi orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak bersifat. Maka dikatakan mereka itu Mu'attilah, orang yang menolak adanya sifat. Jadi sifat ma'ani itu enggak ada, adanya maknawiyah. Berarti maknawiyah itu apa? Maknawiyah jadinya ya zatnya Allah, kan sifatnya Allah. Jadi yang qadiran zatnya, yang muridan zatnya, yang aliman zatnya. Kalau dari sudut pandang ini kita alihkan ke sudut pandang kita, akan jadinya zat Allah tersusun-susun.
Kalau zatnya yang qadir sendiri, nanti ada zat yang murid, ada zat yang alim, ada zat yang, kalau itu semua adalah keadaan zat, maka zatnya jadinya ada banyak zat. Zat yang qadir, zat yang murid, zat yang alim. Ini yang bisa kita pahami dari kekeliruan pemahaman ini. Maka kita tidak mengarah ke arah itu, tapi kita menetapkan Allah qadir bi qudratihi, Allah murid bi iradatihi. Ini sebagai sifat ma'ani yang lazim dengan sifat ma'nawiyah. Terus yang kedua yang harus kita perhatikan lagi, la yata'allaqu illa ma kana min sifatil ma'ani. Dari sifat-sifat di atas tidak ada yang punya ta'alluq kecuali sifat ma'ani. Wa ya min haitsu ta'alluqu wa adamuhu wa min haitsu umumuhu lil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Dilihat dari ta'alluqnya, maka kita sudah tahu ada ta'alluqnya yang berbeda-beda. Ada ta'alluq yang urusannya sama wujud dan adam. Ada ta'alluq yang urusannya sama mumkinat, mewujudkan dan mengadamkan, yaitu kudrat dan iradat. Ada yang urusannya sama yang umum, wajibat wal mustahilat wal jaizat, yaitu ilmu dan kalam. Ada pula yang khusus kepada apa? Maujudat, yaitu sama dan basor. Ini macam-macamnya apa? Ta'alluq yang ada di dalam sifat-sifat yang sudah kita bicarakan dari sifat ma'ani. Hanya satu sifat ma'ani yang enggak punya ta'alluq, yaitu sifat hayat. Wala yajibu ala mukallafin ma'rifatu hadhihi ta'alluq li'anna dzalika min ghawamidi ilmil kalam. Walaupun kamu tidak diwajibkan tahu tentang semua ta'alluq ini, karena ini termasuk sifat, termasuk bagian dari pembicaraan yang dalam di dalam ilmu tauhid. Setidaknya kamu tahu apa yang menjadi bagian dari ta'alluqnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya apa, Beb? Wajibnya iman tiap sifat. Wajibnya mendalili Allah wajib bersifat dengan semua sifat-sifat itu. Walaupun kamu nggak wajib tahu apa sih ta'alluqnya kudrat, apa iradat, apa ilmu. Tapi kamu wajib tahu Allah wajib bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu sampai mutakalliman dengan semua sifat ma'ani. Jangan sampai kita menolak sifat-sifat tersebut. Terus selesai kita membahas tentang yang wajib dan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut membahas sifat yang jaiz. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Yang berikutnya jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Menciptakan sesuatu yang mungkin atau meniadakan sesuatu yang mungkin. Ini batasannya nih. Berarti ini bicara tentang perbuatan Allah. Bicara sifat wujudnya Allah 20. Sifat yang wajib 20, yang mustahil 20. Yang jaiz bagi Allah, yang jaiz mau bicara sifat perbuatan. Artinya sesuatu yang boleh saja ada pada Allah, boleh juga tidak ada pada Allah. Apa itu? Ya hanya satu. Boleh menciptakan, boleh tidak menciptakan. Jadi perbuatan Allah hanya ada satu. Gak ada yang lain, gak ada. Kalau kamu melihat sebuah ayat, hadis yang menunjukkan pada perbuatan Allah, maka ketahuilah itu maknanya Allah menciptakan. Jangan sampai kamu anggap itu betul-betul sifat perbuatannya Allah. Seperti apa? Di Quran ada perkataan Allah turun, Allah naik.
Allah menggenggam. Nih, kalau ini kamu nisbatkan jadi sifat perbuatannya Allah, maka akan sama dengan sifat perbuatan makhluk. Makhluk juga punya sifat perbuatan naik, turun, menggenggam. Maka ketika disandarkan kepada Allah, maknanya menjadikan, menciptakan. Allah datang, Allah pergi. Itu bukan perbuatannya Allah, maknanya Allah mendatangkan, gitu loh. Bukan Allah yang datang, bukan. Kalau Allah naik, bukan Allah yang naik, Allahnya menaikkan sesuatu, gitu. Allah turun, maknanya Allah menurunkan sesuatu. Jangan kamu anggap itu jadi sifat perbuatannya Allah. Sifat perbuatan Allah hanya satu, apa itu? Menciptakan. Boleh saja membuat sesuatu, boleh juga tidak membuat sesuatu. Terus wal mumkinu, apa sih mungkin itu? Walladzi yajuzu alaihi alwujudu wal adamu. Mungkin itu sesuatu yang seimbang. Sesuatu yang boleh saja menerima ada, boleh juga menjadi enggak ada, disebut dalam ilmu kalam namanya mungkin. Dari situlah sesuatu diciptakan. Enggak bisa akal mengatakan, oh Allah menciptakan sesuatu yang ada dari tiada. Nah nanti lah yang tiada dari mana? Dari ada. Nanti bolak-balik dong. Kalau mau bikin tiada, tiadain dulu. Mau bikin ada, gimana? Nanti bolak-balik. Maka akal memutuskan, oh mau ada itu ya muncul dari mungkin, tiada juga muncul dari mungkin. Maka mungkin inilah yang diciptakan oleh Allah menjadi sesuatu yang ada atau jadi yang tiada. Kita lihat gambaran mungkin kayak apa? Kayak timbangan yang kedua sisinya bisa menerima naik, bisa menerima turun dalam keadaan yang sama. Itu mungkin begitu. Selalu seimbang. Sebelum dia dikerjain, dia nggak akan jadi wujud, nggak akan jadi adam. Namanya apa? Mungkin terjadi. Terus apa sih yang termasuk perkara mungkin yang bisa diciptakan oleh Allah? Walau syarron, walaupun itu perkara yang jelek. Nah, ini harus kita imani nih. Jelek termasuk sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Bukan, oh jelek itu enggak dibikin Allah. Kenapa? Karena Allah enggak memerintahkan kepada yang jelek, maka Allah tidak menghendaki yang jelek. Jadi jelek itu enggak dikehendaki oleh Allah terjadinya, tapi terjadi dengan gimana? Kan nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Kok bisa muncul? Ya nggak tahu, pokoknya muncul aja. Nah Allah nggak pingin itu muncul, nggak pingin. Kenapa? Karena Allah melarangnya. Kalau Allah melarang maka Allah tidak menciptakan. Itu bukan i'tiqadnya kita. Itu i'tiqad orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah begitu. Kita meyakini walaupun jelek termasuk perkara yang diciptakan oleh Allah. Ini ngomong demikian di makom taklim untuk menjelaskan keadaan bahwa segala yang muncul diciptakan oleh Allah. Allah khaliqu kulli syai', samawatil ard, samawati sab'a, 7 langit, wasab'il ardi, 7 bumi, semua diciptakan oleh Allah dan segala isi yang ada di dalamnya. Apa itu? Ya segalanya termasuk perkara jelek, kal kufri wal ma'asi, seperti kekafiran dan kemaksiatan. Itu juga bagian yang diciptakan oleh Allah. Fir'aun dibikin jadi kafir, Haman dibikin jadi kafir, kaum Tsamud, kaum Ad, Allah menghendaki mereka dibikin jadi kafir. Untuk apa sih kok Allah bikin jadi kafir? Allah di dalam setiap menciptakan itu mengandung nilai hikmah. Jadi
Allah menciptakan apapun di dalamnya ada nilai hikmah yang Allah kehendaki. Artinya Allah menahan. Kan yang namanya kebaikan itu milik Allah. Seperti halnya sehat. Sehat milik siapa sih? Milik Allah. Kalau kamu kok dikasih sehat, berarti kamu dapat karunia dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Ketika sehat diambil, protes kamu. Diganti apa? Sakit. Ya Allah, kasih sehat ya Allah, kasih sehat ya Allah. Sehat punya siapa? Harus enggak Allah ngasih kamu sehat lagi? Padahal saya sudah berobat. Dan kemarin ada orang berobat di situ, penyakitnya sama, sembuh. Saya ke situ enggak sembuh loh. Gimana sih? Kok enggak sembuh? Yang bikin sembuh siapa? Allah. Lah kok enggak dibikin sembuh? Ada hikmah yang Allah ingin letakkan pada dirinya. Apa? Ketika masih sakit, ada nilai sabar yang dia miliki, pahala disampaikan terus oleh Allah kepada dia. Kemungkinannya dia enggak dikasih sehat ada dua. Dirahmati dengan pahala terus karena sabar. Yang kedua, diazab sama Allah biar merasain lo ya. Kenapa? Dikasih petunjuk enggak mau ikut, dikasih nasihat enggak mau ikut, dikasih terus dikasih sakit terus. Seperti siapa? Contoh Nabi Allah Ayub alaihissalam, sakit selama 18 tahun. Kok sakit? Allah kasih pahala terus, sabarnya mengalir terus, dinaikkan derajatnya, naik derajat. Nabi kalau doa mustajab, tapi dia nggak minta sembuh, enggak. Dia menerima Allah yang pilih dia jadi sakit, dia terima sakitnya, dan kesabaran itu menaikkan derajatnya. Itulah. Begitupun orang yang maksiat, Allah bikin orang itu maksiat. Loh kok maksiat dibikin sama Allah, kenapa? Kok nggak dibikin taat? Oh, ada maksiat yang bisa menyelamatkan seseorang dari kekafiran. Jangan dianggap Allah bikin maksiat selamanya orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka, enggak. Kadang dibikin maksiat malah diselamatkan dari api neraka. Coba. Dibikin maksiat untuk selamat dari api neraka. Artinya selamat dari api neraka yang selama-lamanya, gitu loh. Karena neraka itu ada dua macam, ada neraka yang selama-lamanya, ada yang enggak selama. Seperti apa? Kata Nabi apa? Saya takut. Sabda Nabi ini sebagai sabda Nabi, kalimatnya, saya takut kalau di antara kalian itu nggak ada yang maksiat. Saya takut kalau di antara kalian nggak ada yang maksiat. Bukan merintah suruh maksiat, bukan. Nabi takut kalau di antara kalian nggak ada yang maksiat, lalu akan muncul kemaksiatan yang bahaya pada diri kalian, yang kalian nggak berasa gitu loh. Apa? Kibir, sombong, ujub, muncul sifat setan semua tuh akhirnya. Lah, dibikin maksiat untuk menghilangkan kamu jadi kibir, untuk menghilangkan kamu jadi ujub, untuk menghilangkan kamu jadi ego, bahwa saya paling hebat, ibadah saya paling istimewa. Dengan dibikin maksiat, kamu disadarkan, oh, apa yang bisa disombongkan orang yang ahli maksiat, orang yang pernah berbuat maksiat, dia nggak akan sombong lagi. Coba dia nggak pernah maksiat, ente mah. Jadi diselamatkan dia dari kesalahan yang lebih besar, dijalankan punya kesalahan yang kecil, gitu loh. Jadi dibikin maksiat nggak selamanya orang itu menjadi orang yang pasti masuk neraka. Terus Allah menyiapkan pula di surga ada pintu, yang pintu itu khusus dilewati orang-orang yang bertaubat nanti. Orang-orang yang ahli taubat, yang pernah berbuat maksiat terus taubatnya nasuha sampai mati, mempertahankan imannya, maka dia masuk pintu taibin, ahli taubat. Lah kalau pintunya dibuat, orang yang nggak dibuat gimana terus? Itu pintunya dibuat untuk siapa?
Ya belum tahu. Oh belum tahu gimana sih? Ya barangkali ada yang tobat nanti. Kok aneh? Barangkali ada yang tobat. Ya pintunya dibuat. Allah tahu siapa yang akan masuk. Kenapa? Allah kehendaki si fulan dibikin maksiat, dibikin taubat, dan akan dimasukkan pintu itu. Hidayah itu kan milik Allah. Allah bebas meletakkan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ada ayat bunyinya begini, yang sering disampaikan para kiai, para ulama nih. Allah tidak akan merubah suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya sendiri. Dipahaminya apa? Nah, ente pahamnya apa? Ente pahamnya apa ayat itu? Kalau ente nggak kerja keras, ente nggak akan berhasil dapat fulus urusannya, kan repot. Kalau kamu nggak berusaha, berjuang, kamu nggak akan mendapatkannya. Nah, ini buktinya Allah ngomong nih. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau saya berusaha sekuat tenaga, bertani, cocok tanam, saya pilih pupuk yang bagus, tanah yang bagus, bibit yang bagus, pengair yang bagus, pasti nggak panen. Pasti nggak panennya. Bisa saja kena hama, kena banjir, kena gagal panen. Kalau saya berusaha, usaha kecil-kecilan, beli sesuatu saya jual, untung saya belikan lagi, saya jual, lebih gede saya beli lagi, saya jual, pasti nggak saya bisa punya toko nantinya? Saya berjuang, pasti nggak? Kalau pasti semua punya toko, kalau pasti semua bisa bertani dan berhasil, nyatanya nggak begitu, nggak pasti, gitu loh. Nggak pasti itu maknanya Allah boleh saja menjadikan keberhasilan, boleh bikin nggak keberhasilan. Terus ini ayat mau kemana maknanya? Kalau itu nggak diartikan ke arah itu, terus larinya ke arah mana gitu loh? Siapa? Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ini kalau di makna tauhid jangan-jangan nanti begini maknanya. Kalau kaum itu mau berubah, nanti Allah merubahnya. Kalau kaumnya nggak mau berubah, Allah nggak akan merubahnya. Nah sekarang begini, kalau Allah pengennya berubah, tapi kaumnya nggak mau berubah, gimana? Ketemu nggak tuh? Yang terjadi apa kira-kira? Yang menang yang mana? Yang nggak berubah, apa yang merubah? Coba. Kaum itu nggak mau berubah gitu, tapi Allah pengen berubah. Kira-kira kaum itu berubah? Apa? Kayak orang negeri Yaman ini cerita apa, Habib Muhsin yang baru pulang dari sana, Habib pagi apa. Orang sana itu hidupnya taab-taab kak, miskin, rumahnya kecil-kecil, panas keadaannya, tapi hidupnya sabar-sabar, terima. Tapi beda dengan miskinnya di sini. Kok beda? Kenapa? Miskinnya di sana pilihan, dia milih untuk miskin. Kenapa? Sumber daya di sekitarnya bisa diolah jadi bahan yang bisa mengayakan mereka. Mereka nggak mau kaya memang, gitu loh. Di sini memang miskinnya cetakan, nggak bisa kaya, gitu loh. Mau miskin nggak bisa, mau kaya nggak bisa. Beda nih caranya. Ada yang miskinnya pilihan, gitu loh. Ada yang miskinnya memang nasib, nggak bisa jadi kaya, gitu loh. Mereka milih untuk nggak jadi orang kaya. Artinya walaupun punya kesempatan untuk jadi orang kaya, mereka nggak mau kaya. Cukup ngambil sebutuhnya. Artinya hasil buminya banyak, hasil ininya banyak. Kalau mereka olah, mereka satu kampung itu kan mereka hidupnya kayak klan, kayak apa? Dusun, kayak apa namanya?
kaum, satu kelompok demi kelompok, suku-suku, ada penguasanya masing-masing. Walaupun punya presiden, tapi suku-suku itu tetap menjadi suku yang masih bisa mengolah daerahnya. Kalau sampai daerahnya mau diolah, itu bisa berkembang. Dan mereka memang nggak mau berkembang, mau begitu aja nggak apa-apa. Artinya memang miskinnya miskin pilihan. Nah, sekarang kalau mereka nggak mau jadi kaya, tapi Allah maunya mereka jadi kaya nggak? Ya kaya, kok jadi nurut sama Allah, nurut sama kamu gimana? Saya mau ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah pada ridhonya orang tua. Kalau Allah mau meridhoi anak itu, tapi orang tua nggak meridhoi gimana terus? Jadi anak diridhoi kan nggak begitu mestinya. Artinya ridho Allah, ridho walidain itu alamat gitu loh. Alamatnya anak itu akan diridhoi oleh Allah, alamatnya ada pada ridhonya orang tua gitu loh. Nah, ayat yang tadi kalau mau dikembalikan kepada makna di dalam beberapa tafsir, itu ulama menafsirkan ayat itu kembali kepada hidayah gitu loh. Orang yang di hatinya punya keinginan untuk meraih hidayah, mendapatkan kebaikan dari Allah, pasti Allah tunjukkan hidayah kepadanya gitu loh. Itu pasti. Nggak ada yang gagal, nggak ada kalau urusan itu gitu loh. 100% pasti berhasil gitu loh. Kalau ada orang yang di hatinya pengen dapat hidayahnya Allah, pengen cari kebenaran, pasti ditolong oleh Allah dapat hidayah. Ini mau menunjukkan bahwa hidayah itu punya Allah. Allah bagikan, kasih nih petunjuk Quran, Nabi. Dianya yang nggak mau gitu loh maksudnya. Ketika datang Nabi, enggak. Datang Kiai, enggak. Dia dijadikan oleh Allah memilih sesuatu yang lebih indah pada dirinya, apa? Nafsunya, kesenangannya. Itu dipilih sendiri sama dia pada dirinya. Apa yang Allah datang berupa hidayah ditolak, petunjuk ditolak. Karena dijadikan oleh Allah memilih sesuatu yang lain yang dianggap dia lebih baik. Padahal dia sedang tertipu dengan pilihannya sendiri. Ini apa? Menunjukkan hidayah itu milik Allah. Allah bebas memberikan kepada siapa saja dan Allah bebas mencegahnya dari siapa saja. Allah nggak kasih kamu, yang lain dapat, kamu nggak dapat. Allah berhak, itu milik Allah. Nggak, ya harus dong dibagi rata. Kira bancaan harus bagi rata. Masa sih nggak dibagi rata? Kalau Allah itu bos, kamu pegawainya, terus kamu terima gaji, ya kamu harus sama gajinya. Kerjanya sama, gajinya sama. Nanti naik posisi gajinya. Lah Allah datang mendatangkan kebaikan pada kita, tidak ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, bebas dong. Kayak digambarkan begini, cara pandangnya jangan sampai salah gitu loh. Kalau ada orang kaya datang ke sini, orang yang paling kaya sekarang siapa umpamanya? Di dunia orang yang paling kaya siapa? Roma Irama, ya? Sultan lah gitu. Sultan datang, terus datang kemari ke Marunda, orang Marunda dikumpulin semua. Terus tiap orang dikasih uang, ngasihnya beda. Kamu sini, ceban, ceban, Sultan ceban. Kamu 100.000, lumayan naik nih. Kamu sini 1 juta, dia banyak banget. Ini yang dapat ceban protes nggak? Yang dapat Asyrah Alaf ini protes nggak? Sultan, ini serius nih. Lu dari jauh dari sono ngasih cuman, ente kan kaya raya, masa ngasih cuman 10.000? Adil nggak? Adil nggak? Nggak adil. Jadi yang adil gimana?
Harus sama rata gitu. Lah kewajiban ngasih ratanya di mana? Wong dia datang ngasih hadiah kamu. Cara pandangnya gimana? Cara pandangnya begini. Jangan lihat nilai 10.000. Nilainya apa? Lihatnya apa? Kenapa kok saya yang dipanggil? Yang lain kan ada. Kok enggak dipanggil? Itu lihatnya begitu. Jangan lihat 10.000. 10.000. Nah untung lu dipanggil, lu masih dapat, yang lain enggak dapat. Jangan lihat banyaknya. Itu hidayah begitu. Allah kasih hidayah, itu miliknya Allah sendiri. Mau dibagi sama siapa saja nggak bisa ngatur. Kok ini dapatnya banyak jadi kiai, ini cuma jadi santri, ini jadi orang awam. Oh, Allah yang kasih. Untung kamu masih dikasih. Itu Fir'aun nggak dikasih, mau protes, mau kayak dia kamu. Haman nggak dikasih ya, Korun nggak dikasih, kaum Ad, kaum Samud, kaum lesbian homo, habis nggak dikasih sama Allah hidayah, dihabiskan, dimatikan semuanya. Kita masih dikasih oleh Allah hidayah, masih dikasih petunjuk. Ini bentuk dari rahmatnya Allah. Allah bebas memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kan Allah nggak menghalangi dengan semuanya. Allah kasih pilihan. Ada hidayah, ada kenikmatan dunia, milih mana kamu? Ada yang milih kenikmatan dunia. Dia memilih sendiri dan meninggalkan hidayah. Kata Allah dari ayat itu, andai dia punya keinginan mendapat hidayah, pasti saya kasih jalan dia untuk dapat itu. Itu loh maksudnya. Jadi jelek diciptakan oleh Allah, kafir diciptakan oleh Allah, di dalamnya mengandung nilai hikmah. Wal khalqi, dan juga penciptaan, warizki, dan juga sebagaimana rezeki yang kita terima, wa nahwiha, dan yang seperti itu yang selainnya. Fala mumkinun illa wa huwa hadisun bi fi'lihi wa fa'idun bi adlihi. Dan diciptakan segala sesuatu yang mungkin itu menjadi sesuatu yang baru, pasti hasil diciptakan oleh Allah dan dilimpahi dengan keadilannya Allah. Pasti dilimpahi dengan kebijaksanaannya Allah. Allah menciptakan sesuatu, apapun yang muncul atas kebijaksanaannya. Enggak diciptakan semena-mena. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Allah tidak menciptakan hamba terus didolimi seenaknya, enggak. Allah tidak rendah seperti itu, gitu loh. Allah itu zat yang maha tinggi mulia, enggak akan menciptakan hamba atau digebukin. Lah apa urusannya? Ya suka gua, rendah amat kayaknya, gitu loh. Pasti ada sebab yang diciptakan hingga orang itu tidak akan bisa menolak, tidak akan bisa menghindar dari apa yang diciptakan oleh Allah. Ketika Allah bikin hukuman nanti, ahli neraka nanti nggak akan ada yang protes, nggak ada. Iya ya Allah, saya salah, saya siap terima hukumannya. Nggak ada yang merasa saya dizalimi, saya mau protes ke mahkamah, ya nggak ada. Nggak ada yang merasa terzalimi nanti, nggak ada. Allah mengadilinya dengan keadilan yang seadil-adil. Hingga apa yang Allah berikan kepada kita dari pilihan yang banyak, nah, kamu milih yang ini. Kenapa kamu milih yang ini? Kenapa nggak milih yang ini? Iya saya salah ya Allah. Nah, sini. Semuanya diberikan oleh Allah pilihan. Maka dari pilihan itu kita memilih sesuatu yang disiapkan oleh Allah. Ketika memilih yang jelek, berarti Allah menghalangi kita mendapat kebaikan. Nah, kok dipilihkan yang jelek? Karena Allah meletakkan satu hikmah di dalamnya. Ada hikmah yang Allah kehendaki di dalamnya. Apa? Entah itu nanti dia akan taubat, entah dia akan mendapatkan kebaikan bagi yang lainnya. Ini rahasia-rahasia itu ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi semua perkara yang jaiz itu diciptakan oleh Allah, apalagi kok kebaikan, soleh, taat, muncul, semua diciptakan oleh Allah. Gak ada yang Allah gak ciptakan, gak ada apapun yang muncul ke muka bumi ini penciptanya hanya Allah. Kan kita sudah ngaji wahdaniyah kemarin. Gak ada perbuatan lain menciptakan kecuali hanya perbuatan Allah. Lah kita kan punya perbuatan tapi tidak bisa menciptakan. Perbuatan kita hanya usaha, bukan menciptakan. Kalau kamu ngomong, oh, ini ciptaan saya, ini ciptaan saya, itu majazan, bukan hakikatan, gitu loh. Lah majazan itulah yang nanti akan jadi jalan menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh Allah di akhirat. Seperti kamu sekarang mengakui ini baju kamu, ini barang kamu, ini istri kamu, ini anak kamu, kamu akui sebagai milik kamu pertahankan, padahal itu majazan. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu pertahankan, maka nanti akan dipertanyakan oleh Allah dari mana itu kamu peroleh, bagaimana caranya, kemana memakainya. Ini terus satu persatu akan Allah pertanyakan. Hakikatnya semua ini miliknya Allah. Ketika kita mengakuinya, saya tadi sholat, itu sholat saya. Tadi saya zakat, itu zakat saya. Saya tadi haji, itu haji saya. Kamu akui? Iya, saya akui. Begitu pun nanti kemaksiatan. Kamu maksiat berbohong, siapa yang bohong? Saya. Enggak bisa, kan engkau yang bikin ya Allah. Oh, enggak bisa begitu. Kenapa? Karena ada pilihan yang Allah letakkan pada setiap yang kamu lakukan. Maka kamu bertanggung jawab pada pilihan-pilihan tersebut. Gitu loh. Allah yang menjadikan pilihan itu, tapi kamu mengakui itu sebagai pilihan yang terjadi pada diri kamu sendiri. Kita nggak berasa dipilihkan oleh Allah, dirubah oleh Allah, jadi orang baik, jadi orang jelek. Makanya Nabi selalu mengatakan apa? Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dini. Ya Allah, wahai yang merubah-rubah hati, sebentar bisa ganti, sebentar. Ini hati begitu, artinya hati kita itu sebentar bisa punya keinginan baik, sebentar punya keinginan jelek. Kenapa? Allah bisa mencabut hidayah kapan saja. Allah bisa meletakkan hidayah kapan saja kepada hambanya. Kamu nggak bisa menilai ini orang pasti neraka ini, nggak bisa. Kenapa? Buktinya bajingan luar biasa. Nggak ada lagi orang yang bajingan tengik. Maksudnya tengik apa itu? Maksudnya udah saking lamanya bau tengik gitu loh. Saking bajingan udah lama banget tengik maksudnya. Kan barang kalau sudah kelamaan tengik kan maksudnya begitu loh. Bajingan tengik. Kalau baru kemarin nggak tengik enggak. Ini bajingan doang gitu loh. Kalau udah lama banget ini bajingan tengik lagi nih. Kayaknya ada riwayat begitu. Riwayat apa? Seorang didatengin oleh para ulama. Ada ulama nyari rumahnya si fulan gitu. Di kampung itu fulan itu nggak jelas. Pokoknya ya tadi bajingan tengik lah, nggak boleh ada celana nyantel hilang, salah motor parkir hilang, perawan muda hamil aja, pokoknya ruwet dah. Di mana tempat rusak pokoknya. Pokoknya orang ngomong ini neraka, nggak bakal surga, nggak bakal. Begitu ada ulama yang nyari dia bingung, nggak salah pak, namanya itu dicari pak. Enggak, ini bener. Ini baru ulama yang nyari. Dulu Nabi Musa diperintah oleh Allah, Musa cari hamba saya namanya Fulan bin Fulan. Cari Nabi Musa. Sampai ke tempat itu orang nanya, nggak salah Nabi nyari itu, nggak salah. Orang udah dihinakan di apa. Sampai dicari ternyata orangnya betul-betul orang yang sudah apa di blacklist oleh satu kampung hingga dia dikucilkan, nggak ada yang mau berdekat sama dia. Terus ditanyain, saya dapat mandat dari Allah, kamu diampuni semua dosa-dosanya sama Allah. Jangan softo, ya kan?
ini saya nggak kepikiran kalau saya akan masuk surga, enggak. Saya yakin saya pasti masuk neraka. Kenapa? Dosa saya udah nggak karuan banyaknya. Tahu diri lah gitu. Ente ini nggak mengada-ngada kan, kata enggak. Sekarang kamu mandi, kamu mau saya jemput untuk datang ke Baitullah. Ini kamu bercanda kayaknya. Terus ditanya, kamu punya amal apa sebenarnya? Saya nggak punya amal, saya punya amal jelek semua. Bajingan iya, ngerampok iya, zina iya, minum arak iya, komplit dah. Udah saya mah udah lengkap lah. Terus kok tahu-tahu kamu dapat rahmatnya Allah, Allah mengampuni kamu punya amal apa? Nggak punya amal apa. Dipikir apa? Artinya dia nggak pernah terengah punya amal kebaikan sedikit pun. Saya cuma punya satu kebaikan, ya itu juga biasa, kata dia. Apa? Tetangga saya lakinya mati, ninggalin janda sama anaknya. Terus sejak mati saya kalau dapat duit pulang selalu saya bagi dua. Sampai sekarang udah saya nggak punya amal yang lain, dibagi dua. Dan saya rela, nggak pernah ngeluh, nggak pernah, asal dapat duit bagi dua. Nah, itu dari pahala itu Allah menjadikan kebaikan, diampuni dosanya. Ini hikmah yang Allah letakkan gitu loh. Orang lihat dohirnya, maksiat, bajingan, pasti neraka. Neraka itu milik Allah, surga miliknya. Yang mau dimasukin siapa terserah Allah. Kamu kok yang ngukur loh. Kok jadi kamu yang jadi panitianya loh. Ini surga pasti nih, kata siapa? Makanya kan ada hadis Nabi kan. Ada orang yang selangkah lagi kayak dia sama surga tinggal sejengkal lah. Orang nilai ini pasti ahli surga. Begitu mati masuk neraka. Ada orang ngomong ini orang pasti ahli neraka. Begitu mati masuk surga. Orang menerima hadis itu berbalik, apa? Kalau begitu ngapain kita baik-baik, ngapain kita jelek-jelek, toh nanti akhirnya Allah juga yang nentuin, terserah Allah lah. Udah kita mau maksiat aja, ntar kalau juga akhirnya baik, masuknya pasti surga. Itu bisikan iblis begitu. Udah, nanti kalau takdirnya baik juga baik, akhirnya maksiat jalan terus, tenang aja. Dia nggak ngerti makna hadis itu. Yang namanya ibadah ada dua, ada zahir, ada batin. Ada ibadah di luar yang nampak di hadapan manusia, ada ibadah batin yang nggak kelihatan, manusia yang lihat hanya Allah. Apa? Ikhlas, ridho, sabar, qanaah. Ini semua amal yang Allah melihatnya, yang hamba-hamba lain nggak bisa lihat. Lah ada orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah, orang lain lihatnya hebat ini. Di hatinya ada ujub, ada kibir, ada riya. Maka yang Allah tampak zahir rusak semua. Ada orang yang kelihatan ahli maksiat kayak tadi, tapi di hatinya isinya tunduk kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, sebagaimana yang terjadi pada riwayat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa ditunjukkan, ini mah orangnya udah mati. Nabi Musa di mana? Itu di tong sampah, di tong sampah, dibuang di sampahan ini. Gak ada yang mau ngurusin. Diambil Nabi Musa, dimandikan, dibersihkan, sampai dikuburkan sama Nabi Musa. Nabi yang kuburin itu. Kenapa? Ya Allah, ini saya nggak salah disuruh begini ya Allah. Musa, saya ceritain kamu kata Allah. Waktu mau mati, dia ngomong, ya Allah, di dunia ini nggak ada yang mau ngurusin saya, nggak ada yang mau maafin saya. Kalau ente nggak mau maafin juga, ente sama kayak mereka ya Allah. Coba Musa, gimana Musa, kamu Musa? Masa saya nggak maafin dia juga Musa? Ya coba. Maka dimaafkan oleh Allah. Waduh, wasiatnya begitu banyak. Kenapa? Di hatinya merendah kepada Allah. Ngakui dirinya salah, ngakui nggak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan keadaan itu dia dimaafkan oleh Allah walaupun zahirnya penuh maksiat. Jadi ada ibadah zahir, ada ibadah batin yang istimewa. Kalau kamu lihat hanya zahirnya saja, ya tertipu tadi.
Maka ini hikmah yang kita harus tahu bahwa Allah boleh saja menjadikan ibadah kepada hambanya, baik bentuknya ketaatan atau bentuknya kemaksiatan, tapi ada hikmah yang Allah letakkan pada setiap keadaan yang dipilihkan kepada hamba-hambanya. Jadi kita jelas bahwa apapun yang muncul pada kita, yang baik, yang buruk, semuanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu harus menerima. Kok nerima, Bib? Kalau dibikin maksiat, nerima. Tahu itu dari Allah. Caranya gimana terimanya, Bib? Istighfar. Karena hanya itu jalan keluar dari maksiat. Makanya kata Allah dalam sebuah hadis kan kita cerita kemarin, kalau ada orang berbuat maksiat, minta ampun kepada Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan hambaku telah datang kepadaku, para malaikat, tuh lihat, dia taubat kepadaku. Selesai diampuni, maksiat lagi, datang lagi, taubat lagi, kata Allah, tuh datang lagi hambaku, taubat kepadaku, karena dia tahu hanya akulah zat yang maha pemaaf. Maksiat lagi, datang lagi, taubat kepada kata Allah, memang dia tahu gak ada yang lain yang bisa mengampuni dia kecuali aku. Apa lanjutannya? Mulai sekarang kamu boleh bebas ngelakuin apa aja, asal begitu. Maksiat, taubat, maksiat, taubat. Karena gak ada jalan yang lain, gak ada. Kalau maksiat jalannya cuman taubat, gitu loh. Jadi jangan melihat dibikin maksiat. Kalau dibikin maksiat setelah itu dibikin taubat, maka kamu harus jadi orang saya dibikin baik sama Allah. Nah yang nasib itu dibikin maksiat nggak dibikin taubat, ini yang nasib. Begitu mati nggak sempet taubat, dikira nanti gampang akhirnya bisa taubat, kebujuk rayuan setan. Kumpulin aja dulu maksiatnya, nanti akhirnya baru belum sempat taubat kok lah, ini dianggap taubat bisa dinanti-nanti. Enggak. Kalau kamu kok maksiat sekarang, segera taubat. Berani maksiat harus berani taubat. Cinta maksiat lebih cinta sama, jangan maksiatnya cinta, taubatnya gampang nantilah, tar aja lah. Jadi kalau kamu sampai dijadikan melakukan maksiat, maka segera taubatlah. Apa yang di hati kita ketika taubat? Kenapa kok enggak nanti saja taubatnya? Berharap, ya Allah, mudah-mudahan ini maksiat saya yang terakhir, ya Allah. Saya nanti enggak jadi orang yang maksiat lagi, enggak memilih maksiat lagi, makanya taubat. Jadi jalan keluarnya hanya itu. Maka segala macam yang perkara jaiz, perkara mungkin yang muncul, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menganggap ada perkara yang tidak dimunculkan oleh Allah, seperti anggapannya orang-orang Mu'tazilah yang menganggap Allah hanya bikin yang baik-baik saja, Allah enggak bikin yang jelek-jelek. Jadi yang jelek bukan ciptaannya Allah, yang baik-baik ciptaannya Allah. Alasannya apa? Apa alasannya? Kalau Allah menjadikan saya, terus Allah menghalangi saya mendapatkan hidayah, terus Allah menyiksa saya, berarti Allah zalim. Nah, ini alasannya nih. Allah bikin saya, menghalangi saya dapat hidayah, terus menyiksa saya, berarti Allah zalim. Kalau memang semuanya itu diciptakan oleh Allah, jadi bagi dia harus, kalau saya itu disiksa, berarti penyiksaan itu pilihan kejelekan, murni pilihan saya, Allah nggak ikut serta. Lah, keikutsertaan Allah di mana? Keikutsertaan Allah di mana? Emangnya Allah mengintervensi kamu, maksa kamu berbuat maksiat? Allah maksa kamu untuk jadi orang kafir? Allah enggak maksa, enggak. Enggak ada yang dipaksa Allah jadi orang kafir.
dipaksa Allah jadi orang maksiat, nggak ada. Waktu kamu ngangkat botol, nyekek botol, itu tangan kamu jalan sendiri, nyekek sendiri, atau kamu yang milih yang ngangkat, pakai tos segala, ke milih sendiri apa dipaksa? Milih sendiri. Itu makna dohir yang Allah ciptakan, gitu loh. Lah, makna batinnya Allah jadikan. Lah kalau Allah nggak jadikan gimana? Ya nggak jadi, gimana sih? Kamu kira Allah melepaskan kamu jalan sendiri? Ya berantakan, kacau balau. Bukan maksiat, bukan taat, bisa diem doang, kamu nggak ngapa-ngapain kalau dilepas sama Allah. Bagaimana kok dilepas sama Allah? Nggak ada yang dilepas sama Allah, nggak ada. Jadi secara makna batin Allah jalankan, Allah pilihkan. Seperti kemarin kita ngomong, kamu masuk kemari kayaknya atas pilihan kamu. Ketika kamu duduk sebelah mana, itu atas pilihannya Allah. Allah gerakkan hati kamu untuk ke sana. Allah gerakkan hati kamu untuk ke sana. Ini Allah gerakkan karena hati itu makhluk nggak gerak emangnya kayak bola terus bisa gelinding sendiri gitu, nggak ada. Dia akan gelinding bergerak kalau dikehendaki oleh. Makanya perdebatan itu panjang di antara Imam Asy'ari sama Imam Ali Al-Jubai dulu, dedengkotnya Mu'tazilah. Apa yang mereka perdebatkan? Kata Imam Asy'ari itu anak angkatnya Imam Asy'ari sepeninggal ayahnya, ibunya menikah dengan Ali Al-Jubai ini. Begitu dewasa, Imam Asy'ari menemukan banyak kekeliruan dalam ajarannya Ali Jubai, padahal pengikutnya luar biasa, hafid Quran, luar biasa banyak pengikutnya. Di antaranya mengatakan manusia itu ya bisa melakukan sesuatu dengan kehendaknya sendiri, dengan kemauannya sendiri, bisa mengalahkan sesuatu, bisa mengerjakan sesuatu. Nggak usah nunggu kehendaknya Allah, nggak usah. Asal saya mau, saya bisa. Nah, di antara kesalahan ini kemudian Imam Asy'ari mengadakan protes dan memisahkan diri, membuat kelompok tersendiri yang mengeluarkan kelompoknya Ali Al-Jubai. Apa di antara perdebatannya? Di antaranya Imam Asy'ari mengajukan 3 pertanyaan. Kalau ada seorang anak yang lahir, dia belum dewasa, dia mati, masuk mana dia? Kata Al-Jubai, surga. Kenapa surga? Kata Imam Asy'ari. Karena Allah tahu kalau dia gede, dia akan maksiat. Maka Allah bunuh dia, Allah matikan dia, Allah tolong dia untuk masuk surga. Kalau Allah nggak menolong dia akan gede jadi orang yang maksiat, masuk neraka. Seperti ceritanya siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Itu favorit itu cerita itu. Nabi Khidir diperintah oleh Allah untuk mendatangi seorang yang abah ibunya seorang yang taat, anaknya dibunuh karena ditolong oleh Allah, kalau gede akan jadi orang yang maksiat. Berarti itu anak-anak yang kecil pada mokat semua, udah mati semua, itu dibunuhin sama Nabi Khidir semua. Kenapa? Mau ditolong agar masuk surga. Kenapa? Kalau gede bahaya ini bisa jadi temannya Fir'aun, ini bisa masuk ke neraka, maka dibunuh. Oh ya udah. Yang kedua, ada lagi orang lahir sampai dewasa maksiat terus sampai gede, dan sampai gede matinya dalam keadaan maksiat, masuk mana dia? Neraka. Kenapa? Maksiat. Oh, kalau satu lagi lahir berbuat baik, taat, masuk mana dia ketika mati? Surga. Kenapa? Punya ketaatan, punya kebaikan. Lah, ketika demikian, maka
anak-anak yang kecil tadi kan bertanya, ya Allah, kenapa saya nggak digedein aja ya Allah, biar saya masuk surga kayak orang itu, kan saya pengen masuk surga ya Allah. Surga itu surga yang punya amal, beda nih. Surganya orang yang nggak punya amal, yang Allah kasih gratisan, dengan surganya orang yang punya amal, yang dia punya ibadah hingga masuk surga, akan beda kenikmatan yang diterima. Dikatakan orang-orang anak kecil itu menjadi wildan, pembantu di surga. Nanti akan menjadi pelayan, akan hidup bermain-main di surga. Hidupnya masih kecil aja begitu. Kata mereka, ya Allah, mau saya digedein kayak itu, biar saya jadi orang soleh masuk surga. Kata Allah, untung kamu saya matiin waktu kecil, kalau enggak maksiat neraka kamu. Orang yang kedua maksiat, protes, ya Allah, kenapa saya kecil nggak dimatiin saja? Ente lupa sama saya ya Allah. Kan ente tahu ya Allah saya akan maksiat. Kenapa dilewatin saya ya Allah sampai saya maksiat? Gimana? Jubai? Diem nggak bisa jawab. Masa Allah lupa, gimana sih? Kalau yang kecil-kecil tadi dimatikan oleh Allah sengaja karena Allah tahu dia kalau gede mau maksiat, maka Allah menyelamatkannya. Yang gede maksiat kok dilepaskan sama Allah, nggak dimatikan, biarin aja. Kok masa begitu ya Allah? Nggak protes kan orangnya. Ali Jubai terdiam, nggak bisa menjawab. Maka terpisahlah kelompok mereka menjadi kelompok ahli sunnah yang mengikuti pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang akidahnya masih sama dengan akidah pendahulunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Ali Al-Jubai dianggap akidahnya sudah menyimpang dari jalan yang diyakini oleh para sahabat sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebut keyakinan namanya orang-orang Mu'tazilah, dia yang menganggap seseorang punya amal pada dirinya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti pula ini hikmah ini yang dilakukan sama ibunya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Katakan dulu, ya juga hujah terus sama suaminya, nggak berhenti hujahnya. Ketika hikmah ini, cerita hikmah, ketika mereka kumpul di malam hari, maka ketika selesai satu ronde, kamu ngerti ronde nggak sih? Kalau nggak ngerti satu ronde ya satu anteng gitu. Maka Ali Al-Jubai dipaksa untuk melakukan 2 ronde. Kata Al-Jubai, ya tunggu dulu, nanti dulu. Kok nanti katanya kamu bisa punya kekuatan dari diri kamu sendiri, ayo bangunkan lagi. Wah, nanti nunggu siapa? Nunggu Allah nolong, ya berarti bukan dari diri kamu sendiri kalau begitu. Kalau kamu bisa mengerjakan apa yang kamu maui, kamu kehendaki, itu akan terjadi. Coba sekarang bangunkan, bisa enggak? Enggak sanggup. Kalau begitu besok umumin. Itu namanya hujah. Besok umumkan manusia tidak bisa melakukan kehendaknya sendiri kalau enggak sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikatakan Dikatakan anta turid wa ana urid wallahu fa'alun lima yurid. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Allah menciptakan saya, mencegah saya dapat hidayah, menghukum saya. Zalim apa enggak? Zalim enggak? Ya enggak zalim. Kenapa? Karena hidayah miliknya Allah. Kamu naik sepeda, sepedanya punya kamu. Di tengah jalan saya ambil sepedanya. Zalim enggak saya? Zalim, mau sepedanya kamu kok saya ambil. Kamu naik sepeda punya saya.
Di tengah jalan saya ambil, dolim nggak saya? Nah dolimnya di mana? Oh punya saya sendiri kok dolim gimana? Kalau punya kamu saya ambil, saya dolim. Lalu punya saya sendiri kok kamu nuduh saya dolim gimana sih gitu loh. Jadi Allah nggak mendolimi hambanya. Lah ketika dicegahnya seseorang untuk dapat hidayah, apa yang Allah berikan sama dia, itu yang dia pilih gitu loh. Allah mencegah dia dapat yang lain, itu bukan dicegah secara paksaan, Allah berikan pilihan. Nah, tapi dia milih yang lain, yang bukan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah telah membagikan hidayah kepada setiap orang. Semua orang melihat hidayah, nggak ada yang nggak lihat hidayah, nggak ada, semuanya lihat. Tinggal ada yang mau ngambil, ada yang nggak mau ngambil. Maka kata Nabi, semua orang itu akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Kata, emang ada ya yang nggak mau? Banyak yang nggak mau. Kok nggak mau? Karena nggak memilih hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia milih yang lain yang lebih dia senengin gitu loh. Seperti apa? Orang-orang Yahudi yang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia sudah punya posisi menjadi raja-raja, menjadi datang Nabi ngasih hidayah, dia nolak. Kenapa? Kalau saya milih itu, ini semua akan hancur gitu loh. Jadi dia bertahan pada pilihannya karena mempertahankan sesuatu yang itu bukan perkara yang membawa dia pada kebaikan, menolak hidayahnya Allah. Orang-orang Arab yang nyembah patung-patung, Nabi datangin, nyembah Allah, nggak bisa. Kenapa kamu nggak mau? Bapak moyang saya nyembahnya ini. Terus kalau saya ninggalin kamu, ninggalin ini, berarti saya membiarkan mereka sendirian, kesian mereka. Oh, kesian. Saya bertahan dengan apa yang mereka kerjakan. Saya nggak ikut sama kamu. Atas pilihannya sendiri. Allah nggak maksa dia, di kafir ya enggak. Dia milih untuk mempertahankan apa yang dipertahankan orang-orang tuanya. Hingga orang-orang yang taklid tadi itu, ketika masuk neraka nanti disebut dalam Al-Quran apa? Andai dulu saya nggak taklid sama seseorang, coba. Andai dulu saya nggak fanatik sama seseorang. Quran menyebutkan kalimat yang mereka ucapkan nanti di akhirat. Jadi kekecewaan mereka diantaranya gara-gara apa? Taklid, fanatik sama seseorang, fanatik sama grup band ini, hingga pakaiannya ditiru, gayanya ditiru, gitu loh. Fanatik sama apa? Seseorang hingga cara hidupnya ditiru, keagamaannya ditiru, cara menyembah ditiru, itu fanatik kira-kiranya. Dan dia nggak tahu ini orang benar atau nggak tahu gitu loh. Dia ikut hanya karena kefanatikan, itu akan membuat dia menyesal nanti di akhirat. Makanya Allah kedepankan orang yang mau berpikir, cari tahu mana yang benar, mana yang nyelamatin kamu. Maka ketika kamu betul-betul mau berpikir cara yang baik, pasti Allah kasih hidayah. Begitu aja judulnya. Karena Allah perintahkan semua orang untuk berbuat kebaikan. Allah berikan hidayah untuk semua orang. Tinggal kamu yang milih, mau kamu ambil atau kamu nolak. Mau milih itu atau milih kesenangan atau kefanatikan atau kegelapan yang kamu nggak tahu itu benar atau salahnya. Ini yang harus kita yakini. Di antara perkara jais apalagi? Mengutus para nabi. Perkara jais tuh bikin baik dan buruk, bikin musibah-musibah. Kalau keburukan itu bukan dari Allah, terus itu anak-anak yang pada sakit, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam, dari siapa itu? Katanya Allah nggak berbuat buruk. Ini ada anak diciptakan sama Allah, belum punya dosa, kena bom, badannya pecah, terpisah-pisah. Siapa yang bikin?
Oh bukan Allah itu yang bikin, bukan Allah. Masuk rumah sakit, kena ini, kena itu. Padahal dia belum punya dosa, belum punya kesalahan, belum punya. Oh, itu bukan Allah yang bikin. Lah kalau kena gunung Merapi yang meletus, kena wedhus apa? Gembel kayak siapa itu? Yang angus itu Mbah Marijan, sampai angus kaku begitu katanya sujud itu kaku mengkelung badannya, begitu loh kira. Anak kecil belum punya dosa, tahu-tahu wedhus gembel lewat angus, siapa yang berbuat itu? Wedhus gembel yang salah, bukan Allah. Wedhus gembel yang salah. Loh gunung Merapinya yang salah. Loh gunung Merapinya yang salah. Emang gunung Merapi mukalaf mau disalahin. Kalau mukalaf ya punya salah punya. Oh bukan mukalaf kok punya salah bagaimana? Jadi jangan dilihat dari apa? Oh kalau kejelekan itu pasti bukan Allah penciptanya, masa Allah jahat banget seperti itu. Oh. Dolim dong Allah, masa bikin anak begitu dijadikan gempa bumi sampai mati. Lah yang bikin siapa? Yang bisa bikin gunung meletus siapa? Ente bisa bikin? Gempa bumi, tsunami yang bisa bikin siapa? Berapa rakyat Aceh yang mati coba? Yang bikin siapa? Ini mata pelajaran kita bicarakan seluruhnya agar kamu tahu tidak ada satupun kejadian yang muncul di muka bumi kecuali diciptakan oleh Allah. Itu etikot kita tuh. Apapun itu. Walaupun nanti ketika kita sampaikan, ketika kita bicara pada dohirnya, oh ini kok ada apa? Ada tanah longsor. Kenapa? Oh sebabnya digundulin. Ini namanya sabab yang Allah ciptakan. Allah ciptakan manusia-manusia yang jahat, dia meraih keuntungan dirinya sendiri, hutan digundul. Ini sebab-sebab yang Allah ciptakan. Tanpa sebab-sebab itu juga sesuatu itu bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat ini, berarti segala apapun yang muncul bentuknya mau kebaikan, mau keburukan itu diciptakan oleh Allah. Apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalika annahu la wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in au tarkuhu la saral jaiza wajiban au mustahilan. Andai perkara itu semuanya menjadi wajib bagi Allah untuk menciptakannya, maka perkara yang jaiz akan berubah jadi wajib atau mustahil. Maksudnya bagaimana? Allah bikin hujan, wajib apa mustahil apa jaiz? Jaiz. Boleh saja bikin hujan, boleh juga nggak bikin hujan. Nah kalau dikatakan oh Allah itu wajib bikin hujan, yang terjadi apa? Ya hujan itu wajib ada seterusnya, nggak boleh berhenti hujan. Kenapa? Karena wajib diciptakan oleh Allah. Kalau wajib bikinnya, ya barangnya juga wajib terjadi. Nyatanya hujan nggak wajib terjadi. Kadang ada hujan, kadang berhenti hujan. Tandanya hujan dibikin oleh Allah bukan menjadi perkara yang wajib, tapi jaiz. Begitupun kebaikan, begitupun keburukan, bukan perkara yang wajib bagi Allah. Lah Mu'tazilah mengatakan Allah wajib bikin kebaikan, sampai mengatakan wajib bikin baik dan yang lebih baik. Oh coba, mustahil Allah itu bikin keburukan. Kalau ada orang yang lebih buruk, harus dibikin yang lebih buruk lagi sama dia. Ada orang yang berbuat jahat, maka Allah wajib bikin dia lebih buruk lagi, apa? Neraka masukin. Kalau ada orang berbuat baik, Allah wajib bikin dia lebih baik lagi, masukin surga, masukin. Itu wajib bagi Allah. Makanya bagi mereka ketika sudah sholat, ibadah, Allah wajib masukin dia ke dalam surga, karena dia sudah berbuat kebaikan. Nah kalau dia berbuat jahat bagaimana? Allah wajib masukin dia ke dalam neraka. Kalau Allah wajib menjadikan kebaikan, maka di dunia isinya orang
baik, nggak ada orang jelek. Kalau Allah wajib bikin kemaslahatan, kemakmuran, nggak ada bencana, nggak ada musibah. Nyatanya musibah muncul, bencana muncul, berarti Allah nggak wajib bikin kemaslahatan, kebaikan. Allah boleh saja bikin maslahat, boleh juga bikin musibah. Allah yang bikin azab yang Allah datangkan untuk hamba-hamba yang dulu tuh, kaum Samud, kaum Ad, Allah yang bikin azab yang langsung dijatuhkan oleh Allah untuk mereka. Lah mereka kan orang jahat, pantas dibikin maksiat, mati semuanya. Lah di Aceh. Salah apa itu orang, jutaan orang, yang kecil, yang bayi, yang ngambang semuanya mati semua. Berapa ribu orang. Jadi kalau dikatakan, "Oh, itu kan kaum Ad, kaum itu karena mereka maksiat Allah Nah, ini yang baik-baik. Anak kamu yang baik, tetangga kamu yang baik, dia sakit, masuk rumah sakit, ada yang mati, ada yang, siapa yang bikin? Allah yang bikin. Maka itu sebagai ujian dari Allah untuk hamba-hamba. Makanya Allah itu tidak ditanya apa yang Allah lakukan, enggak. Tapi kamu yang akan ditanya, kamu ngapain begini gitu loh. Waktu kamu saya bikin sakit, apa sikap kamu? Itu Allah yang nanya. Jangan kamu yang nanya, ya Allah, kenapa saya dibikin sakit ya Allah? Kurang ajar amat lu yang mau Allah. Maksudnya Allah yang nanya sama kamu. Waktu kamu bangkrut dari kerjaan, apa sikap kamu? Oh, saya nyupang ya Allah, kesel. Nah, ngapain lo nyupang dulu? Waktu kamu cerai sama istri kamu, kamu ngapain? Wah, saya nggak tahan ya Allah, saya berbuat maksiat. Nah, Allah yang nanya itu nanti, bukan kenapa saya dibikin begini. Loh, kok kenapa? Ya bebas. Kenapa kok bebas? Allah tidak wajib menjadikan sesuatu. Allah bikin semua atas pilihannya sendiri dan diliputi dengan keadilannya, dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi dalilnya apa kalau Allah itu nggak wajib? Kalau Allah wajib bikin sesuatu, maka yang dibikin Allah itu akan selalu muncul. Nyatanya semua yang dibikin Allah berubah, ada, jadi ada, sebentar jadi nggak ada, sebentar jadi ada. Ini semuanya berubah-ubah, tidak ada yang tetap seperti itu. Kalau ada yang tetap, maka itu tandanya Allah bikinnya wajib. Tapi nggak ada yang tetap. Baik, nggak tetap. Kadang hari ini baik, besok nggak baik. Buruk, nggak tetap. Kadang hari ini buruk, besok jadi baik. Ini keadaan yang berubah-ubah ini menunjukkan Allah tidak wajib menjadikan sesuatu. Wa dalilu ala annal fi'al mumkin autar kaha jaizun bi ta'ala antakula qad ittafaqa ala jawazil mumkinin falau wajaba alaihi ta'ala fi'lu syai'in minha la sara jaizu wajiban walau imtana alaihi fi'lu syai'in la sara jaizul mustahilan. Kalau Allah tercegah tidak ngelakuin sesuatu, berarti Allah itu jadinya apa, sesuatu jadinya mustahil. Allah nggak mungkin bikin kejelekan, jadinya apa? Mustahil kejelekan itu muncul. Allah nggak mungkin bikin musibah, jadinya musibah nggak mungkin muncul. Nyatanya masih muncul. Wa huwa ay sayruratul jaiz wajiban au mustahilan muhalun. Artinya berubahnya perkara jaiz menjadi wajib atau mustahil itu ya nggak terjadi. Jaiz selamanya jaiz, boleh ada, boleh nggak ada perkara jaiz berubah jadi wajib atau mustahil. Fabatala ma ada ilaihi wa huwa wujubuha ay imtana'uha wa thabata jawazu wa wal matlub. Maka apabila telah diputuskan Allah itu wajib, Allah itu jaiz menjadikan sesuatu, maka diputuskan bahwa mustahil Allah itu wajib bikin atau mustahil menciptakan. Allah nggak mungkin bikin ini. Kok nggak mungkin kayak begini? Allah nggak mungkin masukin orang yang taat ke dalam neraka. Allah nggak mungkin masukin orang yang
maksiat ke dalam surga. Kata siapa? Mungkin saja. Artinya bicara perkara jaiz. Allah kuasa menjadikan itu. Yang maksiat dibikin masuk surga boleh, yang taat dibikin masuk neraka juga boleh. Alasannya apa kemarin? Kenapa taat tidak mewajibkan Allah memasukkan dia ke dalam surga? Kenapa maksiat tidak wajib masuk neraka? Kenapa kemarin? Kenapa? Makhluk. Karena iman itu adalah makhluk, maksiat juga makhluk. Maka iman gak bisa bikin kamu masuk surga, gak bisa. Yang bisa masukin kamu ke surga siapa? Ya Allah yang punya surga, bukan iman kamu, bukan. Kalau sudah iman pasti masuk surga, kata siapa? Banyak orang yang awalnya iman akhirnya kafir. Banyak orang yang awalnya kafir akhirnya iman. Hingga iman itu nggak bisa bikin kamu masuk kemana-mana, nggak bisa. Begitupun maksiat. Maksiat juga makhluk. Nggak bisa kalau orang itu maksiat pasti neraka, nggak bisa. Yang masukin orang ke neraka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Karena amal itu adalah makhluk. Surga itu milik Allah, maka Allah yang boleh milih siapa saja yang masuk surga. Sahabat nanya, kalau engkau gimana ya Rasulullah? Hatta aku, kata Rasulullah. Kecuali Allah telah menjadikan untukku limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya. Saya dibikin baik, dibikin mulia hingga saya dimasukkan ke dalam surga. Berarti masuknya saya surga karena limpahan rahmat Allah, karunia Allah. Begitu dong. Terus selesai. Wa hadza ihda wa arba'una aqidatan tata'allaqu bil ilah azza wa jal. Maka setelah selesai kita bicara 41 akidah yang seluruhnya bicara tentang sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ishrun wajibat, 20 yang wajib, semua wajib. Wa ishruna mustahilat, 20 yang mustahil. Wa wahidatun jaizatun, dan 1 perkara jaiz. Ini hanya bicara pokoknya aja, nggak bicara sifatnya perkara jaiz. Bicara sifat perbuatan Allah, nanti kita akan tambahkan tuh. Kalau perbuatan Allah telah kita ketahui apa? Menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Terus sifat perbuatannya apa? Ada 2, apa? Tidak wajib menjadikan sesuatu dan tidak mengambil keuntungan. Seperti yang kita bicarakan dalam sifat wahdaniyah fil af'al, bahwa perbuatan Allah tidak mengambil keuntungan, tidak punya tujuan, tidak wajib menjadikan apapun. Allah bebas merubah-rubah sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang diketahuinya atas ilmunya sendiri. Ini semua itu bicara sifatnya perkara jaiz. Jadi ada 2 yang Allah nggak wajib menjadikan, dan Allah tidak mengambil keuntungan, masuk ke dalam sifatnya perkara jaiz bagi Allah. Kalau pokoknya ya hanya 1, apa? Boleh menciptakan, boleh tidak menciptakan. Itu pokoknya perkara jaiz. Maka selesai. Waqad thammal qismul awal min hadzal fanni wal ilahiyat. Maka yang pertama ini disebut bagian pertama adalah mau bicara masalah ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang berkait sama ketuhanan Allah, sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, semua sudah kita selesaikan, kita bicarakan. Bab berikutnya, ammal qismu tsani wa wa annabawiyatu wa yashmilu ala ma yajibul anbiya wa ma yastahilu fi haqihim wa ma yajuzu alaihim. Bagian kedua ini akan bicara tentang sifat-sifat kenabian.
yaitu menyangkut tentang semua sifat yang wajib pada Nabi, yang mustahil pada Nabi, dan yang jaiz pada para Nabi, menjadi bab yang kedua. Insya Allah kita akan sambung perjumpaan yang akan datang. Tinggal sedikit lagi hatam. Insya Allah kita hataman tanggal 20 malam 25 ya, kita hataman ya. Nanti malam 17 kita ada buka bersama. Insya Allah yang hadir bisa datang waktu itu, yang nggak hadir dikasih tahu biar bisa kumpul bareng malam Selasa di malam nuzulul Quran. Insya Allah kita kumpul di sini, buka bersama, sekalian tarawih bersama, sekalian taklim bersama, sahur bersama sekalian, insya Allah ya. Kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي بكل سلي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه داد توصي صحبي والحمد لله في البر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.